Chapter 976. Tuan Muda yang paling populer. Kaisar Sura dan Kaisar Fasea tidak punya pilihan selain menyampaikan pidato ucapan selamat kepada Jiang Chen juga. Mereka memberi selamat kepadanya dengan senyum meskipun itu adalah hal terakhir yang ingin mereka lakukan. Bagaimanapun, seseorang diharapkan untuk menunjukkan sikap tenang dan hormat setiap saat ketika seseorang mencapai tingkat seorang Kaisar Agung. Keramahan harus dipertahankan bahkan jika ada beberapa konflik di balik layar. Hal-hal akhirnya diselesaikan setelah mereka memberikan permohonan mereka. Kaisar Pivol tersenyum pada Jiang Chen. Peristiwa besar seperti ini tidak sering terjadi. Pergilah berpidato atau dua agar orang-orang dapat membiasakan diri denganmu. Petik 2. Jiang Chen tidak menurun. Dia berjalan ke atas panggung dan melambaikan tangannya ke segala arah. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di ibu kota ini, aku memiliki perasaan yang kuat bahwa ini bukan tempat yang biasa. Hari itu juga hari di mana kalian semua berduka atas kehilangan Tuan Muda Fan. Aku bisa langsung mengatakan bahwa warga di sini semua satu hati dan memiliki iman hanya dengan jumlah kesedihan dan kesedihan di udara. Itulah saat yang tepat ketika aku memutuskan bahwa tempat ini layak untuk tinggal lebih lama. Petik 2. Pidato Jiang Chen segera terganggu oleh tepuk tangan para hadirin yang memekakkan telinga. Suaranya tenggelam oleh kerumunan. Mata beberapa petani tua berwarna merah. Mereka menyibukkan diri menyeka air mata di pipi mereka. Jelas bahwa pidato Jiang Chen telah menyentuh mereka. Itu benar. Velurium Capital penuh dengan orang percaya. Setiap orang dari mereka dengan bangga menyebut tempat ini rumah. Mereka adalah keluarga. Semua orang bekerja keras demi perbaikan tempat ini. Jiang Chen dengan tenang menunggu tepuk tangan mereda sebelum dia melanjutkan. Aku baru saja menerima keramahan dan dukungan luar biasa sejak aku membuka Menara Taiyuan. Ada beberapa hambatan di sepanjang jalan, tetapi kamu semua tidak memihak dan memihak keadilan, alih-alih mendiskriminasi orang luar seperti aku. Ciri-ciri seperti itu sangat jarang. Itulah saat yang tepat aku jatuh cinta dengan tempat ini. Aku bangga menjadi anggota Velurium Capital. Petik 2. Setelah itu, untungnya aku bisa menggulingkan skema Pilvire City dan mempertahankan kebanggaan ibu kota kami. Sejujurnya, aku hanya melakukan apa yang aku anggap benar sebagai ahli pil. Namun, apa yang aku terima sebagai gantinya adalah jumlah cinta dan rasa hormat yang luar biasa dari kalian semua. Sampai hari ini, aku masih berdiri dengan pandangan aku bahwa aku telah menerima terlalu banyak untuk apa yang aku berikan. Apa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan dukungan abadi dalam pertempuran marsial pagoda. Suaranya mulai bergetar pada titik ini. Yang terjadi selanjutnya adalah tepuk tangan tak berujung. Kaisar Pivol harus mengangkat tangannya untuk sementara menenangkan kerumunan. Aku bisa merasakan jumlah dukungan dan perhatian hanya dengan melihat ekspresi dan tindakan kamu. Aku tidak akan mengucapkan kata-kata kosong sekarang karena aku dinobatkan sebagai pewaris Gunung Pivol Suci. Yang ingin aku katakan adalah ini. Selama aku masih hidup, aku berjanji untuk tidak pernah membungkuk pada tugas dan tidak menyayangkan upaya demi Secret Pivol Mountain dan Velurium Capital. Aku tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan dan dukungan yang aku terima dari semua orang. Jiang Chen membungkuk dalam-dalam setelah dia selesai dengan pidato. Orang banyak bertepuk tangan lagi. Ada 3 segmen untuk pidatonya dan dia menerima 3 putaran tepuk tangan, masing-masing lebih lama dari yang sebelumnya. Tuan Muda Zen, jangan rendah hati. Kamu telah melakukan banyak hal untuk modal. Petik 2. Ya, kamu telah mengalahkan Pil King Jilang dan Pilvire City. Alasan ini saja sudah cukup bagi kami untuk mendukungmu. Petik 2. Bukan hanya itu, tapi pil panjang umur juga merupakan kontribusi yang sangat penting bagi ibu kota. Ini adalah secercah harapan bagi para pembudidaya alam bijak, dan juga sangat meningkatkan daya tarik modal kita. Petik 2. Itu benar, Menara Taiyuan telah merilis banyak pil baru dan merusak banyak tanah. Kontribusi mereka ke pasar pil di sini tidak boleh diabaikan. Petik 2. Dan bagaimana dengan banyak kuliah? Dia juga telah mengajar kita banyak tentang ras iblis. Bukankah itu kontribusi yang bagus juga? Petik 2. Ya, Tuan Muda Zen, kamu pasti layak menerima keramah tamahan kami. Petik 2. Tuan Muda Zen, kami mendukungmu. Kami akan selamanya menjadi pendukungmu. Mereka berteriak-teriak, seolah khawatir Jiang Chen tidak akan mendengar mereka. Kaisar Pivol senang dengan apa yang dilihatnya.
Dia diam-diam membantu Jiang Chen membangun reputasinya sehingga orang banyak akan mendukung Raja Pil ketika dia diumumkan sebagai pewaris. Rencananya terbukti sukses. Kontribusi Jiang Chen benar-benar bertambah selama bertahun-tahun. Warga Velurium Capital sangat memuja pahlawan mereka dan juga menghormati orang-orang dengan banyak kontribusi ke tempat itu. Posisi tinggi di ibu kota tidak menjamin rasa hormat dari warga. Semakin besar kontribusinya, semakin besar rasa hormat yang akan mereka terima. Ini juga merupakan faktor terpenting dalam strategi Kaisar Pifao. Seharusnya itu pidato Kaisar Pifao, tetapi Jiang Chen malah menjadi pusat perhatian karena dia baru saja menjadi ahli waris. Tidak ada yang berpikir bahwa itu tidak pantas kecuali untuk faksi Kaisar Sura dan Kaisar Fasea. Namun, mereka tidak ingin meredam semangat orang banyak dengan pendapat mereka. Mereka pasti akan menjadi musuh publik nomor satu jika mereka memilih untuk mengkritik Raja Pil sekarang. Baik, sudah saatnya kita beralih dan menunjukkan pengakuan kepada semua pemenang. Kaisar Pifao akhirnya memutuskan untuk membawa kerumunan kembali ke topik. Kerumunan belum kembali sadar setelah pengumuman. Mereka belum selesai mengekspresikan kegembiraan mereka. Tunjukkan pengakuan kepada jenius lain. Para jenius lainnya tidak begitu penting bagi mereka. Raja Pil adalah satu-satunya keberadaan yang layak dalam pikiran mereka. Kaisar Pifao membuat pengumuman lain setelah upacara. Ke-36 finalis pertarungan Pagoda Pil akan memasuki Pagoda Pil. Kamu akan memasuki wilayah kamu masing-masing sesuai dengan peringkat kamu. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun. Itu adalah jumlah waktu yang masing-masing kamu izinkan di pagoda menurut peringkat kamu. Petik 2. Semakin rendah peringkatnya, semakin sedikit waktu yang diberikan dalam pagoda. Aturan yang sama diterapkan untuk peringkat jenius, serta ranking tuan muda. Identitas mereka benar-benar diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk ke pagoda. Para penyelidik jauh lebih teliti dengan para bangsawan muda, terutama karena integritas pagoda utama dipertaruhkan. Jiang Chen tidak memiliki masalah apapun dengan para penyelidik karena ia sekarang adalah penguasa muda ibu kota. 3 pagoda akan dibuka 3 hari kemudian. Para jenius diberi jendela waktu itu untuk melakukan persiapan yang tepat sebelum memasuki pagoda. Siapapun yang terpendek dalam satu adalah 3 bulan. Upacara akhirnya bisa berakhir setelah pengaturan yang tepat dibuat. Namun, kerumunan itu sepertinya tidak ingin pergi. Kesenjangan antara setiap pertemuan pagoda Velurium terlalu besar. Mereka tidak ingin itu berakhir begitu cepat. Kegembiraan masih melekat di udara. Banyak pembudidaya berkerumun ke arah Jiang Chen untuk menyambutnya. Dia melambai pada mereka untuk menghargai dukungan mereka. Dia tidak bisa bersikap terlalu sopan sekarang karena dia adalah pewaris Gunung Suci Pifao. Statusnya tidak lagi sama dengan sebelumnya. Dia tetap di sana selama lebih dari 4 jam sebelum akhirnya kembali ke Menara Taiyuan. Akan sulit baginya untuk sering mengunjungi Menara Taiyuan mulai sekarang. Dia harus mengawasi Secret Pifao Mountain sekarang karena dia adalah pewarisnya. Juga, dia perlu membiasakan diri dengan orang-orang di sana. Dia memanggil ayah dan putranya Wei sebelum pergi. Sekarang sangat sulit untuk berbicara kepada mereka secara setara. Itu bukan salahnya. 2 lainnya tidak bisa melakukannya. Seorang tuan muda harus selalu dihormati sebagai tuan muda, bahkan jika Jiang Chen pada dasarnya santai. Mereka tidak bisa bersikap santai di sekitarnya. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan masalah ini setelah melihat ekspresi mereka. Tuan Rumah Wei, Tuan Jie, aku harap rencana Menara Taiyuan tetap tidak berubah, katanya dengan tulus. Wei Tianxiao ragu-ragu sebelum dia berbicara. Tuan muda, kamu sekarang adalah pewaris Gunung Pifao Suci yang dihormati. Kami hanyalah bawahan kamu. Menara Taiyuan selalu menjadi usaha kamu sendiri. Sejujurnya, House Wei tidak berkontribusi banyak pada bisnis sama sekali. Yang kami lakukan hanyalah menyediakan tempat bisnis untuk kamu. Wei Tianxiao merasa malu pada dirinya sendiri. Dia mengerti bahwa sebaiknya dia menurunkan dirinya di depan tuan muda. Itu langkah paling cerdas yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang memenangkan toko di seberang mereka setelah bertaruh dengan Majestic Clan. Dia bisa dengan mudah memiliki perubahan hati dan memutuskan semua hubungan dengan House Wei dengan memindahkan bisnisnya ke toko yang berlawanan. Namun, Jiang Chen tidak melakukan hal itu. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Pil King Zhen adalah pria yang loyal. Namun,
Ini bukan alasan yang baik bagi mereka untuk mengambil keuntungan darinya. Mengambil keuntungan dari tuan muda adalah hal terakhir yang akan mereka lakukan. Jiang Chen tersenyum. Dia langsung memahami apa yang khawatir tentang Wei Tianxiao. Jangan terlalu dipikirkan. Kami akan selalu menjadi mitra yang setara dari Menara Taiyuan. Yang di seberang jalan adalah milikku. Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan tempat tinggal kepada bawahan aku juga. Petik 2. Jiang Chen tidak lagi penyendiri. Dia sekarang bertanggung jawab atas penghidupan banyak orang. 10 pelindung budak ranah bijak, Pil King Lu Feng, Pil King Bu, Lin Yanyu, para murid dari Regal Pil Palace, dan juga beberapa pengikut lainnya. Meskipun Jiang Chen akan membawa beberapa dari mereka bersamanya ke Gunung Pifau Suci, dia masih membutuhkan pos terdepan di dunia sekuler sehingga dia bisa mengumpulkan informasi, meningkatkan jaringan pengaruhnya, dan membuat persiapan untuk rekonstruksi Istana Regal Pil. Wei Tianxiao mengangguk. Kami akan mendengarkan setiap kata kamu. Tanpa kamu, House Wei tidak akan pernah menjadi seperti sekarang ini. Petik 2. Tuan muda, ayahku tidak mengatakan apa-apa selain kebenaran. Para tetua keluarga jauh lebih terkendali sekarang berkat kamu. Mereka tidak lagi membohongi kami, Wei Jie menambahkan. Jiang Chen tertawa. Itu bukti bahwa kalian berdua akhirnya mendapatkan otoritas. Baiklah, aku kira semuanya sudah beres. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah Menara Taiyuan. House Wei harus terus bekerja keras dan mengarahkan pandanganmu untuk menjadi klan yang hebat suatu hari. Petik 2. Tidak terlalu sulit bagi House Wei untuk bergabung dengan barisan klan besar sekarang karena mereka memiliki pendukung yang kuat. Namun, fondasi klan mereka sedikit kurang untuk saat ini. Konflik internal sejak saat itu telah menyebabkan kerusakan besar pada klan. House Wei pasti akan mengalami penurunan jika bukan karena pertumbuhan cepat Menara Taiyuan. Semua anggota klan sangat menyadari fakta itu. Masa depan klan hanya akan menjadi lebih cerah selama mereka mengikuti jejak tuan muda. Chapter 977. Yang tetap dan yang pergi. Huang, aku telah mengabaikanmu selama ini. Jiang Chen memandang Huang saat keduanya sendirian di taman belakang Menara Taiyuan. Dia selalu lengah di sekelilingnya. Huang tersenyum senang. Aku sangat bahagia selama ini, melihat momentum kamu di panggung dan menyaksikan dukungan dan cinta semua orang untuk kamu. Aku juga sangat tersentuh. Petik 2. Dia tidak melebih-lebihkan. Dia telah melihat banyak jenius teladan selama waktunya di Myriad Abyss Island. Namun, Huang tidak pernah peduli dengan orang-orang yang disebut jenius itu. Dia selalu merasa bahwa mereka entah bagaimana sembrono. Jiang Chen sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang itu. Dia memiliki karisma unik seorang pemuda yang tak terlukiskan, tetapi itu membantunya memenangkan siapapun yang dia temui. Dia selalu menduduki pusat perhatian dimanapun dia berada, menjadi tokoh sentral dan dihormati oleh semua orang. Di Kerajaan Timur, dia menjadi orang yang berjuang untuk menyelamatkan kerajaan dari segala rintangan. Dia menjadi raja di bayangan di Kerajaan Skylaural, menawarkan bantuan kritis untuk Pangeran keempat Yerong. Dalam Precious Tree Sect, dia adalah seorang jenius top yang secara langsung mempengaruhi kekayaan sekte. Di Istana Pil Regal, bahkan kepala istana bergantung padanya. Ketika sekte itu jatuh dan keberadaan kepala istana tidak diketahui, hanya dia yang selamat dan telah mencari tinggi dan rendah, menyelamatkan banyak rekan murid dan meninggalkan percikan harapan bagi sekte tersebut. Sekarang di Velurium Capital, Jiang Chen sekali lagi menjadi pusat perhatian, apakah di rumah Wei atau yang lebih baru mengambil ladang untuk Gunung Pifau Suci. Kemudian di tanah liar yang sunyi, setiap langkahnya tanpa disadari telah memengaruhi seluruh wilayah dan bahkan nasib suatu ras. Karisma tingkat ini mampu memengaruhi gambaran yang lebih besar dengan semua yang dia lakukan. Huang, aku khawatir aku harus pindah ke Gunung Pifau Suci. Maukah kamu pergi dengan aku? Jiang Chen bertanya dengan lembut. Huang tertawa lembut, tatapannya jernih dan murni. Aku akan bersamamu kemanapun kamu pergi. Aku akan berada di sisimu bahkan menaiki gunung-gunung bilah dan samudra api. Nada suaranya asli dan tulus. Meskipun lunak, itu dibekukan dengan resolusi bergerak. Kedua mata yang terkunci, waktu seakan berhenti pada saat ini. Segala sesuatu di dunia tampaknya menahan napas. Di ruang rahasia Menara Taiyuan, Ling Xiao dan Ling Huier berdebat tentang sesuatu. Gadis itu jauh berbeda dari kakak perempuannya, Ling Bier.
Adik perempuan itu memiliki kepribadian yang imut dan polos yang dibebani dengan beberapa tanda keras kepala. Ayah, aku kakak perempuan kakak laki-laki Jiang. Mengapa aku tidak bisa pergi bersamanya ke Gunung Merak Suci? Ling Hui cemberut saat dadanya naik, pipinya merah muda dengan aktivitas emosional. Ling Su tersenyum masam. Dia tahu bahwa putrinya yang lebih muda memiliki pikiran sederhana dan telah dimanjakan sepanjang hidupnya, membuatnya sedikit tidak menyadari bagaimana dunia bekerja. Huier, kakak laki-lakimu, Jiang, memikul tanggung jawab besar setelah pindah ke Gunung Pifao Suci. Itu tidak akan lakukan untuk mengikutinya. Belum lagi, Nona Huanger, Ling Su menghela nafas. Dia sangat menyadari bahwa kedua putrinya cukup menyukai Jiang Chen, tetapi pemuda itu sudah memiliki Nona Huanger yang luar biasa di sisinya. Bahkan dengan pengalamannya yang luas dan kebanggaan pada putri-putrinya yang luar biasa, ia harus mengakui bahwa sikap Nona Huang adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh yang lain. Anak-anak perempuannya mungkin memiliki perasaan, tetapi mereka ditakdirkan untuk tidak menerima balasan apapun. Mungkin putri bungsunya yang polos dan naif tidak akan berbuat banyak karena dia tidak mengerti banyak hubungan antara pria dan wanita, tetapi anak perempuannya yang lebih tua tidak akan goyah atau goyah begitu dia memberikan hatinya. Karena itu, dia lebih khawatir tentang Ling Bier. Karena kepribadiannya lebih dingin dan harga dirinya lebih kuat, dia juga lebih terkendali dan akan menjaga hal-hal ini untuk dirinya sendiri. Ketika sampai pada cinta, dia hanya akan jatuh lebih dalam dengan berlalunya waktu. Ling Su tahu bahwa masalah hati adalah yang paling sulit untuk diselesaikan. Dia tidak berdaya meskipun dia adalah ayah mereka. Karena itu, dia ingin meyakinkan Ling Huier untuk tidak pergi ke Gunung Merak Suci. Waktu akan membuat segalanya jauh. Tapi menilai dari sikapnya, dia akan pergi tidak peduli apa. Ayah, kakak perempuan Huang tidak akan memakanku. Selain itu, kami sekte yang sama dengan saudara senior Jiang. Benar-benar alami dan baik-baik saja jika dia membawa kita bersamanya. Mengapa kakak Huang memprotes? Ling Huier melanjutkan. Ling Su merasakan sakit kepala berdenyut-denyut saat dia berurusan dengan anak perempuan ini yang berpikir terlalu sederhana. Lebih baik, beberapa hal harus dihindari. Nona Huanger dan kakak laki-laki kamu, Jiang, sudah berpasangan dan merupakan mitra Dao. Tidakkah kamu pikir dia akan salah jika kamu hanya mengikutinya seperti ini? Ling Su memutuskan untuk membereskan segalanya dengan jelas untuk putrinya. Dia tahu bahwa dia memiliki satu jalur pikiran dan kemungkinan bahkan tidak akan mengerti mengapa ayahnya menentang tindakan ini jika dia tidak menjelaskan banyak hal. Ling Huier membelalakkan matanya dan menatap ayahnya dengan bingung. Ayah, kamu serius konservatif. Aku tidak akan mencuri laki-laki kakak perempuan Huang, mengapa dia menganggapnya salah? Selain itu, bukankah sudah biasa atau seorang pria memiliki banyak mitra Dao di dunia bela diri Dao? Petik 2. Kamu. Ling Su tiba-tiba menemukan bahwa dia kehilangan kata-kata. Putrinya bukan hanya tipikal kamu, orang yang berpikiran tunggal. Seorang pria dengan banyak mitra Dao. Ling Su menyeringai sedih. Menilai dari nada putrinya, dia sama sekali tidak keberatan berbagi suaminya. Justru orang tua yang tidak bisa menerima ini. Dia ingin memprotes, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak setuju. Paksa dia untuk tinggal. Gadis-gadis tidak bisa ditahan di rumah begitu mereka dewasa, dan anak perempuannya yang keras kepala mungkin akan mengamuk jika dia menggunakan metode yang kuat untuk memaksanya tinggal. Pada saat itu, sesuatu yang agak tidak berbahaya akan menjadi bagian dari gosip pabrik ibu kota. Dukung dia. Ling Su sangat menyayangi kedua putrinya dalam hidup ini. Jika dua gadis ingin berbagi suami, dia akan menanggungnya karena Jiang Chen benar-benar luar biasa. Tapi, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Dia siap mengakui bahwa Jiang Chen sangat terhormat. Sangat patut dicontohkan sehingga ia ingin menikahkan putrinya dengan anak itu langsung untuk mengikat menantu ini. Namun, alasan memberitahunya bahwa anak itu sudah memiliki pasangan Dao dan keduanya saling mencintai. Akan sangat aneh jika putrinya memaksanya masuk. Selain itu, meskipun Jiang Chen adalah sesama murid dengan putrinya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa teman sebaya harus menjadi mitra Dao. Ling Su tiba-tiba merasa sangat kacau dan tidak tahu harus berkata apa. Ayah gelombang, Ling Hui mengayunkan lengan Ling Su. Kakak perempuan Huang tidak separah yang kamu katakan. Jangan terlalu banyak berpikir. Selain itu, jika kamu membiarkan aku tinggal, aku hanya dapat berbicara dengan pria-pria busuk itu setiap hari. Petik 2.
Hanya laki-laki apa? Apakah tidak ada Nona Gouyu dan Wen Ziki? Kembalinya Ling Su cukup lemah. Kakak perempuan, Gouyu dan Wen Ziki, semuanya adalah pengikut kakak laki-laki Jiang. Teriak Ling Huier, mereka pasti akan pergi ke Pifou Mountain. Ayah, apakah kamu merasa nyaman meninggalkan hanya aku di Menara Taiyuan? Huier tidak terbiasa berada di dekat begitu banyak pria busuk. Petik 2, Ling Su benar-benar kehilangan kata-kata dan sangat jengkel. Dia melambaikan tangannya, lebih baik, aku tidak bisa meyakinkan kamu, jadi lakukan saja apa yang kamu mau dalam hal ini. Apapun yang kamu pikirkan, jangan lupa bahwa kamu adalah anak perempuan Ling dan memiliki martabat keluarga kami. Petik 2, Ling Hui terkikik. Ayah, apakah kamu khawatir bahwa aku akan memaksa saudara senior Jiang untuk menerima aku? Kamu terlalu banyak berpikir, itu tidak serumit yang kamu pikirkan. Petik 2, bertentangan dengan Ling Bier, Huier hanya mengagumi Jiang Chen dan merasa sangat diyakinkan setiap kali dia dekat dengan Jiang Chen. Dia tidak memiliki keinginan untuk tetap berpegang pada Jiang Chen, apapun yang terjadi, dan tidak merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang dia nikahi. Dia bahkan tidak memiliki pemahaman terkuat tentang hal-hal semacam ini. Sen Trivire dan yang lainnya juga merasa sangat bertentangan. Mereka benar-benar ingin pergi ke Secret Pifou bersama Jiang Chen, tetapi mereka memiliki banyak tugas di Menara Taiyuan. Ada banyak yang bisa diperoleh jika mereka pergi ke Gunung Merak Suci, tetapi juga jika mereka tetap tinggal. Bahkan, mereka akan mengalami lebih banyak pengalaman jika mereka tinggal dan memiliki lebih banyak peluang untuk bermain solo. Jiang Chen juga punya rencana sendiri. Setelah mengobrol dengan Huanger sebentar, dia memanggil semua orangnya. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri, dan bahwa hal-hal di Menara Taiyuan perlu distabilkan terlebih dahulu. Selain penjaga pribadiku, semua orang harus tetap di Menara Taiyuan terlebih dahulu. Kalian semua harus mengurus urusan kalian, dan Menara Taiyuan juga membutuhkan kalian semua untuk terus berkembang. Petik 2, Tuan yang terhormat, kamu setidaknya harus membawa murid-murid kamu, bukan? Pil Raja Lu Feng mengerutkan kening dengan cemas. Dia adalah Raja Pil dari faksi Kaisar Sura, jadi dia terlalu malu untuk mengungkit bahwa dia ingin pergi ke Gunung Pifou Suci juga. Lagi pula, identitasnya agak canggung. Yanyu juga akan ikut denganku. Namun, kamu perlu menginap di Pil Pagoda, jadi mari kita bicara ketika kamu muncul. Lin Yanyu masih muda dan memiliki banyak potensi, jadi Jiang Chen memutuskan untuk menjaga orang itu di sisinya untuk bimbingan lebih lanjut. Kakak senior, bagaimana dengan aku? Suara pemalu Ling Huier terdengar dari sudut. Dia tampak agak sedih ketika wajahnya yang kecil memerah, hampir sampai meneteskan air mata. Huier ingin pergi ke Gunung Pifou Suci. Aku ingin menghabiskan waktu bersama kakak perempuan Huanger, Gouyu, dan Wen. Jiang Chen mulai. Dia benar-benar telah melupakan adik perempuan junior ini. Kakak senior, hanya laki-laki yang tersisa di sini. Betapa menyedihkannya bagiku jika tanpa teman. Kakak senior tidak bisa meninggalkan aku sebelum kita menemukan saudara perempuan kita. Wah, Ling Huier mulai menangis terseduh-seduh. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memandang Ling Su, ingin melihat niat pria itu. Tapi Ling Su hanya menanggapi dengan masam kecil, jelas tidak tahu harus berbuat apa. Huang tertawa lembut pada saat ini. Adik perempuan Huier tidak bersalah dan menyenangkan. Kami memiliki yang lain untuk menemani kami jika dia ikut dengan kami. Petik 2, Ling Huier sangat gembira dan segera berhenti menangis. Dia menyingkir ke Huang dan menempel di lengan Huang. Kakak perempuan Huang paling menyayangi aku. Tehi, lalu sudah beres. Aku akan pergi ke Gunung Merak Suci. Petik 2, semua orang mulai tertawa ketika mereka melihat Ling Huier. Jangan khawatir, Paman Ling. Aku akan merawat Huier dengan baik jika dia datang bersama kami. Jiang Chen merasa terhibur ketika melihat kekhawatiran di mata Ling Su. Chapter 978. Mengambil tempat tinggal di Gunung Merak Suci. Jiang Chen tidak punya rencana untuk membawa Liu Wencai dan Lu Yali bersamanya. Yang pertama, terutama, akan mendapat manfaat dari tempering lebih lanjut di dunia luar. Meskipun berbakat, Liu Wencai tidak memiliki tingkat pengalaman yang diperlukan. Jiang Chen tidak membutuhkan bantuannya di sekitar Menara Taiyuan. Satu-satunya tugas yang didelegasikan kepada pendekar pedang pemula adalah untuk Liu Wencai untuk memperbaiki kekuatannya sendiri. Semakin cepat ia menggali bakatnya dan menyempurnakan keterampilannya,
semakin baik. Jiang Chen dengan tegas percaya bahwa Liu Wencai memilikinya di dalam dirinya. Dia akan melakukannya cepat atau lambat. Fatih Luyali, di sisi lain, jelas rata-rata dalam semua aspek. Potensinya jauh melampaui oleh Liu Wencai. Jiang Chen memberinya pos di Menara Taiyuan yang nyaman dan memiliki sedikit otoritas. Itu adalah tempat tinggal, dan pengaturan yang nyaman. Lemak kecil tidak memiliki tujuan yang sangat tinggi. Dia cukup senang dengan gaya hidup semacam ini. Karena Menara Taiyuan berada di jalur untuk menjadi faksi pil terkemuka Velurium Capital, statusnya sendiri akan meningkat. Dia hidup jauh lebih menyenangkan daripada yang dia miliki di Myriad Spirit Sect, bagaimanapun juga. Setelah menyelesaikan daftar orang-orang yang akan pergi bersamanya, Jiang Chen membawa Shen Trivire ke samping secara terpisah untuk beberapa kata dorongan tambahan. Kamu memiliki banyak tanggung jawab di pundakmu, Trivire. Banyak hal yang tidak dapat diselesaikan dalam sehari, tetapi kamu juga harus memiliki tujuan yang jelas dalam pikiran bahwa kamu dapat mengusahakannya. Aku harap suatu hari nanti, kamu dapat mengambil kendali sendiri. Petik 2. Shen Trivire adalah seorang pria yang sangat dihargai Jiang Chen, mulai dari hari kedatangan mantan di menara. Dia tahu bahwa tugas berat di tangannya ada di sana untuk menempa dia melalui pencobaan di masa depan. Tidak mungkin dia bisa menolak. Dia mengangguk ke Jiang Chen, kakak senior, jangan khawatir. Ini semua berkat kamu bahwa hidup aku bahkan menjadi milik aku sekarang. Apapun yang kamu minta, aku akan melakukannya. Petik 2. Aku menyelamatkanmu karena kita adalah rekan sekte tunggal. Jika kamu ingin membayar aku, lakukan itu dengan bekerja menuju tujuan kita bersama yaitu membangkitkan sekte kita. Aku harap kamu semua berusaha dengan baik, tidak peduli betapa putus asa membangun kembali dan meremajakan sekte mungkin terlihat. Jiang Chen tidak ingin para murid Istana Pil Regal hilang dalam kemerosotan Velurium Capital. Bagaimanapun, istana adalah sekte dengan kepercayaan dan tradisinya sendiri. Jiang Chen ingin teman-temannya merefleksikannya melalui tindakan mereka. Sayangnya, yang lain kurang dalam hal itu. Jika Shen Qinghong atau Ling Bier ada di sini, harapan memulihkan sekte akan jauh lebih baik. Tentu saja, Mo Gaoqi bisa dihitung di antara jumlah itu juga. Jiang Chen sedikit sedih ketika memikirkan teman lamanya. Setelah usahanya di Pagoda Velurium selesai, tiba saatnya untuk perjalanan ke berbagai tempat di 8 daerah atas. Dia memiliki 2 hal yang harus dilakukan di sana, salah satunya adalah untuk menyelamatkan Mo Gaoqi, dan yang lainnya untuk menemukan ayahnya Jiang Feng. Keberadaan ayahnya adalah salah satu hal terberat dalam benaknya selama beberapa tahun terakhir. Seorang kultivator alam roh yang berani berkeliaran di 8 wilayah atas, Jiang Chen kadang-kadang tidak ingin memikirkan kemungkinan. Semakin dia melakukannya, semakin mereka membuatnya takut. Tetapi sebagai sesama lelaki, dia memahami keputusan ayahnya. Tidak ada lelaki berdarah panas yang bisa berdiri ketika istrinya dibawa paksa oleh lelaki lain. Siapapun yang bisa tetap tenang dalam menghadapi tragedi seperti itu tidak pantas disebut pria sejati. Adapun untuk membangun kembali Istana Pil Regal, Jiang Chen tahu bahwa itu bukan sesuatu yang harus dilakukan dalam semalam. Ketika kekuatannya disempurnakan dan dia akhirnya bisa mengungkapkan dirinya di siang hari bolong, baru saat itulah waktunya matang. Di mana yang lainnya dari istana sekarang? Kepala istana dan Qi dan tetua Yunni. Dia tidak memedulikan mereka, memikirkan mereka sekarang dan lagi. Kepala istana memperlakukannya dengan kemurahan hati dan kebaikan. Dia telah menjadi salah satu visioner tentang nasib domain Myriad. Dia bahkan telah meramalkan bahwa masa depan seluruh istana terletak di tangan Jiang Chen. Jiang Chen merasa agak menyesal terhadap kepala istana setiap kali dia mengingat masa lalu. Ya, invasi Eternal Celestial Capital dan Great Scarlet Mid Region sama sekali tidak berhubungan dengan dia, tapi dia masih merasa bahwa dia telah mengecewakan orang lain. Itu bukan karena alasan moral, tetapi alasan emosional. Itulah sebabnya dia menyelamatkan murid-murid Regal Pil Palace dengan biaya berapapun. Melakukan hal itu menenangkan rasa bersalahnya, jika hanya sedikit. Setelah membereskan masalah Menara Taiyuan, Jiang Chen menuju Gunung Suci Pifao dengan para penjaga dan pengiringnya. Ini adalah tempat mitos, dan keberadaan suci bagi banyak orang. Sebelum sekarang, mereka bahkan tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan memiliki kesempatan untuk tinggal di sana dalam jangka panjang. Cloud Soar Monarch sedang menunggunya di luar gunung. Tuan Muda Zen, yang mulia sibuk untuk saat ini.
Itu sebabnya aku dikirim ke sini untuk menyambut kamu. Petik 2. Jiang Chen telah bertemu raja beberapa kali sebelumnya. Apakah Yang Mulia tidak ada saat ini? Sang raja menghela nafas. Dia ada di sini, tapi Yang Mulia mengurus beberapa bisnis. Seolah-olah untuk menghindari kesalahpahaman, Cloud Soar Monarch menjelaskan lebih lanjut. Yang Mulia sedang berbicara dengan Tuan Klan Cabang Roh. Rupanya, Tuan Klan ada di sini untuk mengatur pernikahan yang tidak terlalu disukai Yang Mulia. Petik 2. Mengatur pernikahan. Jiang Chen terperangah. Dengan siapa? Cloud Soar Monarch tersenyum masam. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya, Tuan Muda, jadi kamu mungkin tidak tahu. Yang Mulia memiliki seorang putri angkat yang dibesarkan sebagai miliknya. Tidak banyak yang tahu, untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi siapapun di bawah sayap kita umumnya tahu. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang Nona Daner? Jiang Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah dia mengunjungi seseorang seperti itu bersama Jisan? Ada pertengkaran dengan Tuan Muda Klan Cabang Roh, Miao Su, juga. Cloud Soar Monarch tertegun. Tuan Muda Zen, kamu tahu Nona Daner? Aku sama-sama mendengar tentang dia dan mengunjunginya dengan Tuan Muda Jisan, tetapi kita belum benar-benar bertemu. Apakah dia tidak memiliki pelayan bernama Cuyer? Petik 2. Ya, itu dia. Tuan Klan Cabang Roh telah melebih-lebihkan dirinya sendiri sedikit. Dia berpikir bahwa hanya karena Kaisar Pifo menemukan Nona Daner di dunia luar, Miao Su entah bagaimana cukup memenuhi syarat untuk menjadi pasangannya. Yang Mulia tidak sengaja mengganggu hubungan orang lain, tetapi Nona Daner tidak tertarik pada tuan muda itu sama sekali. Secara pribadi, aku pikir Miao Su berusaha meraih sedikit di luar genggamannya. Cloud Soar Monarch tampak sedikit tidak senang dengan perselingkuhannya. Jiang Chen tersenyum, tetapi tetap diam. Miao Su tinggi dan kekar. Tidak mungkin seseorang akan jatuh cinta padanya hanya berdasarkan penampilannya saja. Karena dia belum benar-benar melihat Nona Daner, apalagi berkenalan dengannya, dia tidak dalam posisi untuk menilai pendapatnya tentang berbagai hal. Namun, dari sudut pandangnya, tidak mungkin Nona Daner menemukan Miao Su menarik. Bahkan seseorang seperti Tuan Muda Jisan berada di luar pertimbangannya. Bagaimana bisa Miao Su punya harapan apapun? Kadang-kadang Yang Mulia harus berurusan dengan beberapa hal yang sangat kecil. Ngomong-ngomong, kamu bisa ikut denganku. Petik 2. Mengangguk, Jiang Chen mengikuti Cloud Soar Monarch ke dasar pedalaman Secret Pifo Mountain. Pifo Mountain suci menempati hamparan tanah yang luas. Meskipun itu terpencil dari dunia luar di sini, tidak ada suasana sunyi. Ada banyak tempat tinggal yang tersedia di dalamnya. Secara alami, yang disediakan untuk Jiang Chen adalah salah satu yang terbaik. Kondisi di dalamnya 10 kali lipat dari apa yang Regal Pil Palace dapat tawarkan bertahun-tahun lalu. Tuan Muda Zen, apakah kamu puas dengan rumah baru kamu? Cloud Soar Monarch tertawa. Dia ada di sini untuk membimbing Jiang Chen sekitar beberapa saat. Tuan Muda yang baru membalas tawa. Jika aku mengatakan tidak, aku akan menjadi pembohong. Sang Raja mengangguk. Bagus. Yang Mulia memerintahkan aku untuk membantu kamu tenang, jadi datanglah kepada aku jika kamu membutuhkan sesuatu. Itu benar, kamu adalah bangsawan muda sekarang. Selain penjaga dan pelayan yang kamu bawa sendiri, kamu juga dapat membeli beberapa budak. Itu tidak cocok dengan orang yang ada di stasiunmu untuk tidak memiliki beberapa ratus panggilan dan panggilan untukmu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu bahwa Velurium Capital, seperti banyak tempat di tempat lain, menuntut kesombongan dan keagungan. Penjaga pribadi hanya dibawa bepergian, karena dinyatakan bebas dalam hal kebosanan sehari-hari. Sebagian besar pekerjaan kasar ditugaskan untuk budak. Istilah, budak, adalah salah satu cara yang lebih tidak bermartabat untuk menangani orang-orang seperti itu, dan mereka biasanya disebut pelayan, atau mungkin, buruh. Meskipun pengikut dan pelayan keduanya adalah budak di alam, mereka sebenarnya sangat berbeda. Pengikut hanya mengikuti satu sekitar, tetapi pelayan pada dasarnya adalah budak, dengan sedikit otonomi untuk pekerjaan mereka. Menatap kediamannya yang luar biasa, Jiang Chen tahu bahwa beberapa pengikut yang dia miliki tidak akan memotongnya. Dia tidak ingin menjaga budak, tetapi dia harus membawa orang baru entah bagaimana. Melihat bahwa tugasnya puas, Cloud Soar Monarch buru-buru melambaikan tangan. Tuan Muda Zen, tidak banyak yang tersisa untuk aku lakukan di sini. Yang Mulia akan mengadakan audiensi dengan kamu besok. Tolong,
Istirahat sebentar sebelum itu. Aku memiliki tugas lain yang harus aku tangani, jadi aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Petik 2. Meskipun dia merasa sedikit aneh, Jiang Chen tidak menyelidiki raja lebih jauh. Dia sangat senang dengan rumah barunya. Itu 10 kali lebih baik daripada tempat lamanya di Regal Peel Palace, dan dia sudah puas dengan itu bahkan saat itu. Jadi, kepuasannya diperbesar 10 kali lipat di sini juga. Tempat tinggal ini luar biasa, Gouyu. Aku ingin menugaskan kamu untuk mengelola detail akomodasi kami, hanya untuk sementara waktu berikutnya. Mari kita coba mengisi tempat ini dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Gouyu mengangguk. Dia ahli dalam menangani hal-hal seperti itu. Tuan muda, berapa banyak budak dan pelayan yang ingin kamu peroleh? Cloud Soar Monarch mengatakan setidaknya beberapa ratus, tapi kurasa itu terlalu banyak. 1 atau 200 sudah cukup. Jiang Chen menyeringai. Jadi, kita harus melakukan perjalanan lagi dari gunung, kan? Gouyu terkikik. Aku ingin tahu apa yang harus kita perhatikan ketika membelinya. Jiang Chen memiringkan kepalanya. Kami akan membicarakan detailnya nanti. Mari kita selesaikan semua orang terlebih dahulu. Petik 2. Tidak banyak orang yang menemaninya ke Gunung Pifo Suci, sehingga tugas untuk menenangkan mereka tidaklah sulit. Tetap saja, kediaman itu tampak sedikit kosong. Di sisi positifnya, itu adalah rumah yang dirancang dengan baik. Ada area khusus untuk menumbuhkan herbal roh, memurnikan pil, dan mengolah bela diri. Area hidup juga berlimpah, tanpa fungsi yang hilang dari kompleks. Setelah teman-temannya menetap, Jiang Chen ingin beristirahat sejenak sebelum pergi mengunjungi Kaisar Pifao. Yang mengejutkan, tamu pertama itu mengetuk pintunya begitu dia selesai. Itu adalah tempat kedua abadi Gunung Pifao Suci, Zhou Yan. Dia adalah yang kedua ketika Tuan Muda Fan ada di sekitar, dan dia yang kedua sekali lagi sekarang setelah Jiang Chen pindah. Zhou Yan jelas memiliki mental yang kuat. Tidak ada sedikit pun kesedihan di wajahnya. Kakak senior Zen, kedatangan aku mungkin agak terburu-buru. Apakah kunjungan aku merupakan ketidaknyamanan? Mungkin. Tuan muda lainnya adalah citra kesopanan. Kami adalah saudara sekte, Brother Zhou. Tidak perlu banyak kesopanan. Tolong, ayo masuk. Meskipun dia tidak mengharapkan kunjungan Zhou Yan, Jiang Chen mengembalikan kesopanan dalam ukuran yang sama. Chapter 979. Nona Daner. Keduanya berjalan keluar dan menuju ke gunung belakang. Zhou Yan menghela nafas saat dia melihat ke kediaman. Kakak senior Zen, kamu mungkin tidak tahu bahwa ini adalah tempat tinggal yang mulia tinggal ketika dia masih muda. Tidak ada yang tinggal di sini sejak itu. Bahkan saudara senior Fan tidak mendapat kehormatan tinggal di sini. Petik 2. Oh, Jiang Chen tidak tahu. Cloud Soar Monarch tentu saja tidak menyebutkannya kepadanya. Haha, yang mulia memiliki harapan besar untukmu. Aku pikir, lebih tinggi daripada apa yang dia miliki untuk kakak Fan. Banyak orang percaya bahwa pilihan tuan aku sangat disayangkan. Jika aku tidak belajar di bawah Kaisar Pifao, mungkin aku akan menjadi pewaris kaisar lain. Maklum, tidak ada kekurangan provokasi terbuka dan disembunyikan, mereka ingin membuat aku cemburu. Zhou Yan tertawa ketika mengatakan ini. Dia melirik Jiang Chen sebelum melanjutkan. Sejujurnya, aku memang merasa sedikit frustrasi. Namun, seperti yang aku katakan di atas panggung, perasaan lega aku jauh lebih kuat. Tidak ada orang lain di posisi aku. Aku selalu memiliki kejeniusan yang kuat yang bisa aku tantang tepat di depan aku, gunung yang bisa aku coba panjat. Apakah kamu tidak setuju? Petik 2. Jiang Chen menatap saudara juniornya, diam tapi tersenyum. Cara berpikir Zhou Yan agak unik dan luar biasa. Jenius terbaik kedua Secret Pifao Mountain menghela nafas lagi. Aku tidak ragu sama sekali dalam kebijaksanaan atau visi yang mulia. Itu sebabnya aku di sini untuk memberitahu kamu hal ini. Aku seorang murid dari Secret Pifao Mountain pertama, lawan kamu yang kedua. Tidak perlu khawatir tentang fitnah dari aku juga tidak akan menahan kamu. Petik 2. Oh, aku tidak khawatir. Jiang Chen tersenyum tenang. Kamu memiliki kepercayaan diri yang mulia, jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Zhou Yan jelas tidak berharap kakak seniornya menjadi begitu santai. Jiang Chen menepuk pundaknya. Kami berdua berusaha untuk memajukan kepentingan Gunung Merak Suci. Aku tidak akan terpaku pada judul kosong yang diberikan oleh orang lain. Jika aku mengatakan bahwa aku tidak tertarik menjadi Raja Muda, kamu akan menganggap aku munafik. Jujur saja,
Aku tidak peduli siapa tuan muda itu, kamu atau aku, itu tidak masalah. Yang Mulia mungkin berpikir bahwa aku lebih cocok untuk itu dalam jangka pendek, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Petik 2. Zhou Yan kagum. Dia berpikir bahwa kata-katanya cukup jujur, tetapi rekannya bahkan lebih langsung tentang hal-hal. Selain itu, kata-kata kakak laki-lakinya yang baru sama sekali tidak abnormal. Siapapun yang bertingkah seperti ini mungkin seorang pemalsu, tetapi ia merasa sulit untuk tidak mempercayai kejelasan di mata Jiang Chen. Tidak, dia secara naluriah ingin mempercayai pemuda lainnya. Oh, ya, Gunung Merak Suci sepertinya cukup hidup hari ini. Apa yang terjadi? Jiang Chen ingin tahu. Sama seperti biasanya, Zhou Yan tertawa masam, kawanan orang dungu yang ingin jalan cepat ke atas. Nona Daner tidak tertarik pada mereka. Petik 2. Mereka. Aku pikir hanya ada Miao Su. Jiang Chen berkedip. Awalnya hanya ada Miao Su, tetapi semakin banyak klan muncul. Sekarang bahkan ada 2 kaisar. Semua di sini untuk meminta tangan Nona Daner untuk para jenius muda mereka, tentu saja. Zhou Yan mengerang. Jika itu hanya klan cabang roh, Yang Mulia akan mengirim mereka berkemas sejak lama. Akan tetapi, kehadiran 2 kaisar membutuhkan perawatan serius. Petik 2. 2 kaisar yang mana? Tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk membayangkan bahwa 2 kaisar akan ditarik keluar oleh masalah sesederhana pernikahan. 2 kaisar. Satu adalah Kaisar Fasea, Kaisar Void lainnya. Zhou Yan menghela napas. Kedua keagungan itu bertengkar dengan cukup panas. Yang Mulia tidak bisa memihak kedua pihak, jadi dia malah mencoba memadamkan api. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Bukankah lebih baik pernikahan diusulkan di antara 2 pihak yang berkemauan? Jika Nona Daner tidak tertarik menikah, apa yang mereka lakukan? Apakah kamu melihat Nona Daner, kakak senior Zen? Zhou Yan bertanya. Tidak, aku tidak. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Apakah kamu? Zhou Yan mengangguk. Sekilas, harus diakui, Nona Daner menawan sekaligus anggun. Seperti wanita cantik yang dibicarakan penyair, dia benar-benar luar biasa. Petik 2. Jiang Chen terdiam. Apakah Zhou Yan diam-diam mengagumi Nona Daner juga? Penampilan kakaknya yang aneh membuat Zhou Yan tidak nyaman. Kakak senior Zen, tolong jangan salah paham. Satu-satunya hal yang aku cari dalam hidup aku adalah dao terpenting dari pedang. Aku tidak akan menghabiskan hari-hariku untuk hal-hal yang lebih kecil seperti ini. Hanya saja sebuah pikiran terlintas di benak aku. Mengingat standar tinggi Nona Daner, mungkin hanya seorang jenius seperti kakak senior Zen yang dapat memenuhi harapannya. Petik 2. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah Zhou Yan berencana untuk memainkan peran sebagai mak comblang paruh waktu? Dia bahkan belum melihat Nona Daner secara langsung. Dia tidak punya energi untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Saat kedua tuan muda itu berbicara, seberkas cahaya dilemparkan dari awan. Itu adalah pesan mesin terbang, mendarat tepat di tangan Jiang Chen. Membuka itu, dia menyeringai. Yang Mulia memanggil aku. Haruskah kita pergi menemui Yang Mulia bersama-sama, Saudara Zhou? Petik 2. Zhou Yan ingin menolak, tetapi merenungkannya selama beberapa saat sebelum berubah pikiran. Baiklah, dia mengangguk. Meninggalkan kediaman, mereka berdua melesat di udara menuju istana Kaisar Tifau. Kaisar sedang dalam suasana hati yang buruk. Di sekitarnya, keempat raja memiliki ekspresi yang rumit juga. Plumscore Monarch sangat marah. Dasar sekelompok orang bodoh yang konyol. Dia memukul tangannya di atas meja. Mereka tidak memiliki hak untuk bernafsu atas rindu mulia Gunung Merak Suci. Banyak sekali badut tak sopan. Petik 2. Cloud Soar Monarch tersenyum masam. Daois Plumscore, tidak perlu begitu marah. Bukankah Yang Mulia mengirim mereka berkemas sekarang? Mungkin ini yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Petik 2. Sampah. Bagian mana dari itu, terbaik, atau bahkan bagus? Plumscore Monarch tidak akan menyerah pada amarahnya. Bajingan itu tidak tahu malu. Mengapa lagi dan akan mengumumkan bahwa dia mengunci diri dalam budidaya pintu tertutup selama 3 tahun ke depan. Petik 2. Pada saat inilah Jiang Chen dan Zhou Yan masuk. Penampilan para pemuda menghapuskan kemarahan raja perempuan dari wajahnya. Kamu di sini. Kaisar Tifau menghela nafas pelan. Yang Mulia, Jiang Chen dan Zhou Yan maju, membungkuk. Tidak perlu formalitas seperti itu.
Buat dirimu di rumah. Kaisar Pivol melambaikan tangan. Hari ini agak mendadak, aku pikir. Aku benar-benar tidak berharap bahwa Kaisar Phasea dan Void keduanya akan datang untuk meminta pernikahan putri aku. Jika semuanya berjalan berbeda, aku pikir itu bisa memiliki pengaruh positif pada Danner. Sayang sekali ternyata itu sangat buruk. Alih-alih melepaskan genggaman di hatinya, ini justru mempereratnya. Kaisar tidak secara mendasar menentang pernikahan yang diatur. Jika dia bisa dengan mudah membuat semua orang takut hanya dengan menggelapkan wajahnya. Faktanya, dia tidak menekan siapapun yang dia ajak bicara hari ini. Dia ingin Danner membuka hatinya sekali lagi. Bertemu dengan jenius muda Velurium Capital adalah kegiatan sosial yang tidak menuntut yang mungkin menjadi langkah pertama untuk pemulihan. Sayangnya, Danner tidak akan melonggarkan ikatan yang menyegel hatinya. Dia tidak bisa mengabaikan bayangan masa lalunya sama sekali. Usulan pernikahan dengan cepat berubah menjadi lelucon, menyimpulkan dengan pernyataan dan bahwa dia akan menutup diri selama 3 tahun. Itu mengajarkan Kaisar Pivol pelajaran berharga, masalah-masalah masa muda bukanlah hal-hal yang dia, seorang senior, dapat dengan mudah berundingkan. Kaisar Pivol memerintahkan nasib Velurium Capital dan kehidupan banyak orang, tetapi ia tidak memiliki kuasa atas hasrat dan cinta. Mengesampingkan kecanggungan di udara dengan sapuan tangannya, Kaisar Pivol memecah kesunyian sekali lagi. Jangan ragu untuk pergi sekarang. Aku suka momen dengan Zen muda sendirian. Petik 2. Mengucapkan selamat tinggal, keempat raja menarik diri dari ruangan. Setelah memberi hormat, Zhou Yan dengan bijak mengikuti. Bagaimana kalau kita jalan-jalan, nak? Kaisar Pivol tersenyum. Jiang Chen tahu bahwa ada sesuatu yang ada dalam pikiran Kaisar, mengangguk setuju dengan permintaan itu. Citra muda dan tua, berjalan berdampingan, memiliki rasa persahabatan antar generasi. Keduanya perlahan mengelilingi koridor istana, secara bertahap naik semakin tinggi. Peningkatan ketinggian membuat hati mereka senang. Ini tidak seperti kamu, yang mulia. Cinta dan kasih sayang adalah gairah remaja. Emosi seperti itu tidak bisa dipaksakan. Tidak peduli seberapa banyak kamu menyayangi Nona Danner, tidakkah kamu harus menghindari menjalankan pertunjukan khusus ini? Jiang Chen berbeda dari orang lain. Bahkan keempat raja tidak berani berbicara begitu di depan Kaisar Pivol, tetapi dia tidak memiliki keengganan seperti itu. Dia tahu bahwa Kaisar melihatnya sebagai teman dan orang kepercayaan. Dia tidak pernah ditahan hanya karena sanjungan dan pujian. Kaisar Pivol tersenyum masam. Kamu tentu tak kenal takut dalam kata-katamu, anak muda. Terus terang, aku selalu menjadi tipe yang ringan hati, tetapi dan terutama menggantung di hati aku. Dia bukan anak kandung aku, tetapi mungkin juga, aku tentu memperlakukannya seperti saudara aku. Mungkin ini juga intrik nasib. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ia selalu memiliki kelemahan kecil atau titik lemah. Mungkin gadis itu milikku, Petik 2. Jiang Chen mendengarkan Kaisar dengan tenang. Benjolan terbentuk di tenggorokannya. Tiba-tiba dia memikirkan ayahnya dari kehidupan sebelumnya. Dia belum merasakannya bertahun-tahun yang lalu, tetapi memikirkannya sekarang. Mungkin dia satu-satunya kelemahan ayahnya saat itu. Kelemahan satu-satunya inilah yang mencegah seseorang yang bangsawan seperti Kaisar Surgawi untuk bisa menghentikan bencana yang menghancurkan dunia itu. Jika ayahnya tidak memiliki tempat yang rentan itu, apakah hasilnya akan berbeda? Jika dia mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, Kaisar Surgawi akan memiliki banyak waktu luang untuk menghadapi bencana. Tetapi kenyataan tidak memiliki ruang untuk, bagaimana jika? Hati Jiang Chen kejang karena pikiran itu. Kata-kata Kaisar Pivol membuatnya terpukul. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar hanya merintih dan tidak mengeluh atas apapun. Takdir menetapkan semua, yang mulia. Nona Danner bukan putri kamu yang sebenarnya, tetapi mungkin sebuah ikatan anak mengikatnya kepada kamu bagaimanapun. Petik 2. Mungkin. Tatapan Kaisar Pivol melembut, matanya penuh dengan kebaikan yang hanya dimiliki oleh seorang ayah. Dia menunjukkan sisi lembut yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun yang melihatnya. Meskipun memegang gelar Velurium Capital yang terkuat selama 3000 tahun terakhir, Kaisar masihlah manusia biasa. Tiba-tiba, sebuah pikiran sepertinya menghantamnya. Itu benar, kamu dari Myriad Domain, bukan? Dia mengatakan bahwa dia berasal dari sana juga. Apakah kamu tahu jika ada sekte di domain yang memiliki seseorang bernama Danner di dalamnya? Petik 2. Danner. Jiang Chen mengerutkan kening.
Pikirannya sendiri terbangun karena mengingat sosok yang elegan dan Fei. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan. Yang mulia, apakah ada petunjuk lain selain namanya? Dia memiliki seorang putri, bernama Nianer. Kaisar Pifau juga mengerutkan alisnya. Dia punya anak perempuan. Jiang Chen tersenyum masam, keping rasa ingin tahunya hilang. Dan Fei adalah gadis yang belum menikah. Dari mana dia mendapatkan anak perempuan? Dia terlalu banyak berpikir. Tentunya, ada segudang gadis bernama Daner dari Myriad Domain. Chapter 980. Rahasia Pagoda Utama. Kaisar Pifau tertawa. Apakah dia mencari jarum di tumpukan jerami? Bagaimana mungkin ada kebetulan yang begitu besar? Apakah setiap orang dari Myriad Domain seharusnya mengenal Daner? Dia yakin Jiang Chen tidak tahu siapa Daner setelah melihat ekspresinya. Yang mulia, apakah kamu memiliki informasi yang lebih penting? Kaisar Pifau tersenyum masam. Dia menolak untuk mengatakan apapun padaku. Dia hanya memberitahu aku bahwa dia berasal dari Myriad Domain. Identitas, latar belakang, dan sekte tempat dia berasal semuanya merupakan misteri bagi aku. Petik 2. Dia mungkin seorang gadis yang menderita patah hati, Jiang Chen mendesah lembut. Kaisar Pifau menggelengkan kepalanya. Tidak, dia belum. Hatinya sepertinya masih ditempati oleh seorang lelaki yang aku bayangkan adalah ayah bagi putrinya. Aku bertanya-tanya berapa banyak tragedi seperti miliknya telah terjadi karena penghancuran domain Myriad. Berpikir bahwa modal surgawi abadi ada di balik semua penderitaan ini. Petik 2. Kaisar Pifau tidak tahu asal-usul Dan, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa pria di hati Daner mungkin telah kehilangan nyawanya selama penghancuran domain Myriad. Daner telah menutup diri ke dunia luar karena dia tidak dapat melarikan diri dari trauma hatinya. Cintanya pada pria itu terlalu dalam. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Jiang Chen ketika dia mendengar nama Eternal Celestial Capital. Itu memicu ingatannya tentang masa lalu dan mengingatkannya pada bencana yang menimpa Myriad Domain. Dia telah melewati domain tersebut selama perjalanannya ke Desolate Wildlands. Tempat itu penuh dengan bekas luka pertempuran. Kehancuran sangat luas. Itu bukan lagi tempat semarak tadi. Kaisar Pifau benar. Eternal Celestial Capital hanya menyebabkan terlalu banyak tragedi seperti yang dialami Daner. Berapa banyak tragedi yang terjadi hanya di Regal Pil Palace saja. Modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar adalah pelaku di balik semua penderitaan ini. Kaisar menyadari bahwa kata-katanya telah menyentuh titik yang sakit. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata penghiburan. Tragedi seperti miliknya terjadi hampir setiap hari di dunia bela diri Dao. Namun, penghancuran seluruh domain sangat jarang sehingga hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus hingga beberapa ribu tahun. Modal surgawi abadi dan wilayah Mid Scarlet besar hanya melakukan kejahatan dan tidak baik. Mereka pasti akan membayar dosa-dosa mereka suatu hari dan menemukan diri mereka di tempat yang sama dengan domain Myriad. Petik 2. Jiang Chen tersenyum menanggapi. Kekayaan mereka mungkin segera habis, tetapi seorang pembudidaya sejati tidak akan pernah menunggu surga untuk menghukum musuh mereka. Suatu hari aku akan membuat mereka membayar untuk apa yang mereka lakukan. Petik 2. Kaisar tertawa. Kamu mungkin belum bisa menghancurkan modal surgawi abadi dengan kemampuanmu saat ini, tapi wilayah Mid Scarlet besar seharusnya menjadi sasaran empuk. Aku tidak ingin memperingatkan musuh aku terlebih dahulu. Jiang Chen dapat mengatakan bahwa ini adalah ujian oleh Kaisar Pifau. Dia segera membuang pikiran seperti itu. Dia akan sementara waktu menahan diri untuk tidak membalas dendam. Sayapnya belum mengeras. Dia tidak cukup kuat. Meskipun dia adalah Tuan Muda Gunung Pifau Suci, dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk tujuan balas dendam pribadinya. Bukannya dia tidak bisa, dia hanya tidak ingin menyalahgunakan wewenangnya di Gunung Pifau Suci segera setelah dia menjadi pewaris Kaisar. Selain itu belum waktunya untuk hal-hal seperti itu. Kaisar senang ketika melihat betapa tenangnya Jiang Chen. Apa yang dia katakan sebelumnya memang ujian. Dia ingin melihat apakah kekuasaan akan mempengaruhi pria muda itu untuk membuat keputusan yang kurang ajar dan senang itu tidak terjadi. Dia tersenyum sebentar sebelum kembali ke topik. Aku memanggilmu hari ini untuk berbicara denganmu tentang pagoda Velurium utama. Oh, Jiang Chen menatap Kaisar dengan rasa ingin tahu. Pagoda utama memiliki sejarah lebih dari 100.000 tahun. Hanya ada satu pada zaman kuno. Pagoda marsial dan pagoda pil keduanya dibangun oleh para pembudidaya yang kuat dari generasi berikutnya. Karena itu,
Warisan yang ditemukan di dalam kedua menara tersebut semuanya berasal dari generasi selanjutnya. Hanya di dalam pagoda utama seseorang dapat menemukan teknik dan warisan kuno. Keputusan Empyrean dari nenek moyang Felurium Capital juga ditemukan di dalam pagoda utama. Ini menyandang takdir ibu kota berusia beberapa ratus ribu tahun ini. Petik 2. Di dalam pagoda utama adalah dunia yang terpisah. Kamu dapat melihatnya sebagai dunia yang dibangun oleh formasi atau kuadran rahasia. Tapi untuk meringkasnya, itu adalah tempat di mana bahkan aku tidak bisa melakukan apa yang aku inginkan. Nenek moyang hebat yang membangunnya adalah satu-satunya orang yang mengetahui semua rahasia yang ada di dalamnya. Banyak pembudidaya yang kuat telah ada di dalam sejak itu, tetapi masing-masing dari mereka melaporkan pengalaman yang berbeda. Selain itu, setiap orang hanya diberi satu kesempatan untuk masuk, dan mereka harus berusia di bawah 60 tahun. Menara akan mengusir siapapun yang berusia di atas usia itu. Karena alasan itu, aku hanya pernah berada di sana satu kali selama masa muda aku. Petik 2. Jiang Chen bingung. Apakah begitu? Tapi bukankah 7 kaisar besar menyaksikan pertarungan peringkat dari dalam pagoda utama? Petik 2. Haha, memang itulah yang terjadi, tetapi kami terbatas pada wilayah luar pagoda. Kami tidak dapat masuk dimanapun di luar formasi pagoda utama. Seseorang harus melampaui formasi untuk memasuki pagoda. Ada 4 kuadran berbeda di dalam pagoda. 9 raja muda terkuat diizinkan masuk ke kuadran kelas tertinggi. Aku tidak tahu apa yang mungkin kamu temui di sana, tetapi itu adalah tempat di mana kultivasi sehari setara dengan sebulan di dunia luar. Bahkan kuadran kelas terendah setara dengan 5 hari di dunia luar. Ini adalah alasan mengapa semua orang bersaing untuk mendapatkan tempat di ranking Tuan Muda. Lagi pula, setiap warga Felurium Capital hanya diberi satu kesempatan untuk memasuki pagoda ketika mereka berusia lebih muda dari 60 tahun. Ini adalah kesempatan yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Kaisar memandang Jiang Chen pada saat ini. Apakah kamu mengerti sekarang? Sehari di dalam setara dengan sebulan di luar. Jika itu masalahnya, memasuki kuadran kelas tertinggi selama 2 tahun akan seperti berkultivasi selama 60 tahun. Jiang Chen terperangah. Kaisar Pivot tertawa. Ini hanya berlaku secara teori. Kemajuan kamu akan sangat cepat selama beberapa bulan pertama, tetapi perkembangan kamu akan mulai melambat di suatu tempat sekitar bulan ketiga. Pada kenyataannya, 2 tahun di dalam sedikit lebih setara dengan 30 hingga 40 tahun budidaya. Namun, jika kamu dapat memanfaatkan waktu kamu dengan baik, tidak mustahil untuk menjadikannya setara dengan 50 hingga 60 tahun. Namun, dunia di dalam tidak sepenuhnya damai. Kamu akan bertemu dengan bahaya yang bisa mengancam hidup kamu. Tentu saja, bahaya juga akan datang dengan semua jenis pertemuan kebetulan yang menyertainya. Sebagai kesimpulan, aku ingin kamu melihat pagoda sebagai dunia yang terpisah atau dunia rahasia. Anggap itu sebagai pelatihan. Jangan ceroboh atau mengharapkan segalanya berjalan sesuai keinginan kamu. Tetapi pada saat yang sama, jangan takut akan segalanya juga. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dunia di dalam sangat besar, tetapi masih ada kemungkinan kamu bisa menemukan orang lain. Kamu harus siap secara mental untuk itu. Hati manusia jelek dan penuh kejahatan. Para jenius dalam ranking Tuan Muda tidak selaras seperti yang kamu pikirkan, Kaisar mengingatkan. Jiang Chen tersenyum menanggapi. Dia tidak perlu Kaisar untuk memberitahunya berapa banyak persaingan di antara para bangsawan muda. Kaisar Pivot berada di dalam pagoda utama Felurium Capital, tetapi dia sudah masuk beberapa ribu tahun yang lalu, dan dia hanya pernah berada di sana sekali. Jadi, dia hanya bisa membicarakannya secara umum. Jiang Chen harus mencari tahu sendiri rinciannya. Baiklah, persiapan 3 hari bukanlah waktu yang paling lama. Tempat tinggal kamu sangat besar. Kamu lebih baik mulai mencari pelayan untuk mengurusnya. Petik 2. Dia melemparkan medali ke Jiang Chen segera setelah dia selesai berbicara. Itu adalah medali bulu progeni. Wewenangnya hanya di urutan kedua setelah progenitor Feather Medallion aku. Hanya ada 2 medali seperti itu di Gunung Pivot Suci. Yang ada di tangan aku adalah yang pertama, dan aku baru saja memberi kamu yang kedua. Pemilik medali ini memiliki wewenang untuk memobilisasi penjaga merak, termasuk 4 raja. Juga, kamu memiliki kekuatan atas setiap klan besar yang telah bersumpah setia kepada Gunung Pivot Suci. Petik 2, termasuk 4 raja.
Jiang Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tiba-tiba akan mendapatkan begitu banyak otoritas. Tidak heran Cloud Soar Monarch begitu sopan saat ini. Jiang Chen segera mengambil medali tanpa cadangan. Menjadi pendiam tidak akan pantas karena dia sudah menjadi pewaris Gunung Suci Pifau. Saat itu, klan Mayastik dan penjaga Sura telah sangat arogan selama pembukaan kembali Menara Taiyuan. Penampilan Pifau Guard dengan cepat telah membuat mereka takik. Bahkan duo ayah dan putra klan Mayastik telah ditangkap. Penjaga Sura tidak berani menghentikan mereka. Pifau Guard jelas merupakan faksi kuat di Velurium Capital. Pergi, buat persiapanmu. Masih banyak yang perlu kamu pelajari tentang Gunung Merak Suci, tetapi waktu adalah intinya. Mempersiapkan pintu masuk kamu ke pagoda utama adalah prioritas terbesar kamu saat ini. Sisanya bisa menunggu ketika kamu kembali 2 tahun kemudian. Kaisar Pifau sangat khawatir tentang ras iblis sehingga dia sudah mulai membuat segala macam persiapan. Namun, 2 tahun masih menunggu. Hal yang sama tidak dapat dikatakan jika sudah 8 atau 10 tahun. Jiang Chen menangkupkan tinjunya. Jika itu masalahnya, maka junior ini akan mengambil cuti. Aku berniat mengunjungi pasar untuk membeli beberapa pelayan. Petik 2. Tempat tinggalnya terlalu kosong. Dia membutuhkan beberapa orang lagi untuk menghidupkan tempat itu dan melakukan tugas-tugas kasar. Dia tidak akan membiarkan asistennya melakukan tugas-tugas itu. Mereka adalah pengikut setia sepanjang perjalanannya. Dia berencana untuk melatih mereka dan membantu mereka mengembangkan kultivasi yang sesuai. Kaisar Pifau tidak punya hal lain untuk dikatakan. Dia mengangguk dan memberi Jiang Chen pengingat. Ingatlah bahwa kamu adalah pemilik medali bulu progeni mulai sekarang. Kamu mewakili Gunung Merak Suci. Medali kamu akan mencerminkan identitas kamu kemanapun kamu pergi. Kami sekarang adalah sekutu terbesar kamu dan dukungan kamu yang paling kuat. Petik 2. Jiang Chen mengangguk. Dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata kaisar. Dia kembali ke kediamannya untuk membuat pengaturan yang tepat sebelum dia pergi ke distrik ikan dan naga untuk membeli beberapa budak. Gou Yu dan Suetong menemaninya di sana. Ling Huier membuat keributan besar dan ingin mengikuti ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi. Jiang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang distrik ikan dan naga. Dia telah mencuri beberapa ribu budak beberapa waktu lalu, tapi dia diam-diam mengembalikan semua kecuali beberapa ke pavilion Myriad Puppets House Sikok. Itu bukan karena Jiang Chen tidak ingin merampok mereka secara buta, tetapi karena para budak semuanya telah dicap oleh pavilion Myriad Puppets. Jika dia tidak mengembalikan mereka, pavilion Myriad Puppets dapat menghancurkan token giok mereka, langsung membunuh setiap orang dari mereka. Dia hanya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah.